Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Indra Maharsi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Masih membahas tentang IoT ya. Tapi kita sekarang ke keamanannya. Tentang belajar keamanannya. Lalu keamanan IoT? Mengapa prioritas cyber mutlak diperlukan? Oke. Ini sebenarnya apa yang saya pelajari ya dari materi ini. Itu perangkat IoT menghadapi resiko tinggi dari peretasan terarah hingga pelanggaran privasi masif yang dapat berdampak pada operasi, keselamatan fisik, dan reputasi organisasi. Presentasi ini menyajikan ringkasan teknik dan praktis untuk insinyur IoT, profesional TI, dan manajer keamanan ancaman utama. Kontrol teknis yang efektif, keamanan fisik sensor atau aktuator, serta langkah-langkah operasional yang dapat diterapkan hari ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, ancaman utama terhadap ekosistem IoT itu serangan malware. Malware yang disasar itu botnet, ransomware, atau backdoor. Itu menginfeksi firmware atau aplikasi, mengubah perilaku perangkat, mencuri kredensial, atau mengintegrasikan ke jaringan serangan. Root cause, firmware tak terpatch, kredensial default, dan channel update yang tidak aman. Lalu kedua ada pencurian data pribadi, eksfiltrasi dan telemetri, kredensial pengguna, dan metadata lokasi dapat terjadi lewat API tak terenkripsi, konfigurasi cloud yang salah, atau layanan pihak ketiga yang kompromi. Dampaknya itu kepatuhan, denda, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Lalu serangan DDoS. Perangkat yang disusupi dijadikan armada untuk membanjiri layanan cloud atau gateway lokal. Akibatnya, ketersediaan terganggu, layanan critical down, dan biaya mitigasi meningkat. Itu inti mitigasi itu identifikasi permukaan serang. Inti mitigasinya identifikasi permukaan serangan, device, jaringan, cloud, prioritasasi risiko berdasarkan ancaman nyata, dan penerapan kontrol teknis yang berlapis. Lalu metode dan teknologi keamanan. Nah, ini implementasi praktisnya ya. Itu ada kontrol inti, teknis enkripsi data, TLS atau DTLS, untuk transport enkripsi storage device, AES 256 untuk teknik enkripsinya ya, untuk data at rest. Lalu autentikasi kuat, PKI device certificates, mutual TLS, dan penggunaan TPM atau secure element untuk penyimpanan kunci. Lalu pembaruan teratur secure UTE dengan signet firmware dan rollback protection. Lalu ada pemantauan dan telemetri, IDS or IPS khusus IoT, anomaly detection berbasis ML untuk perilaku perangkat. Ada arsitektur dan praktis operasional. Lalu network itu ada network segmentation, pisahkan VLAN zone untuk device IoT menggunakan firewall atau gateway dengan kontrol akses mikro. Lalu nomor 2 ada least privilege, prinsip hak akses minimum untuk akun dan layanan. Ada hardening, menonaktifkan layanan tak perlu, ubah kredensial default, dan lakukan penetration test berkala. Lalu ada supply chain security, verifikasi komponen pihak ketiga, dan proses pembaruan vendor. Untuk masa depan, adopsi end-to-end encryption native, edge to cloud, autentikasi multifaktor berbasis device identify, serta zero trust untuk arsitektur IoT. Semua dirancang agar skala besar tetap aman tanpa mengorbankan latensi atau ketersediaan. Lalu keamanan fisik pada sensor dan aktuator. Itu pertama ada proteksi fisik perangkat,
Lalu implementasikan enclosure, tahan cuaca, cell temper evidence, dan pemantauan integritas fisik. Pastikan pemasangan mengikuti standar industri untuk mencegah akses fisik tidak sah. Lalu ada kontrol lingkungan, jaga suhu kelembapan dan perlindungan dari korosi atau debu sesuai spesifikasi sensor. Kondisi lingkungan yang ekstrim memperbesar peluang kegagalan dan kompromi. Lalu ketiga ada keandalan dan redundansi. Rancang backup power, deteksi gangguan daya, dan strategi failover untuk aktuator yang berpengaruh pada keselamatan. Uji recovery secara berkala. Caranya, resiko fisik dapat berdampak langsung pada keselamatan manusia dan kontinuitas bisnis. Oleh karena itu, keamanan fisik harus sejajar prioritasnya dengan pengaman data dan jaringan. Lalu ada panduan praktis buat checklist keamanan tindakan dan rencana tindakannya. Ada inventory, harden, monitor, dan test. Itu langkah-langkahnya. Pertama, satu jelas inventory ya, inventaris dan klasifikasi. Catat semua perangkat, model firmware, konektivitas, dan model, dan kategorikan berdasarkan risiko dan fungsi kritikal. Gunakan aset manajemen terintegrasi. Lalu nomor 2 ada hardening, konfigurasi aman. Terapkan baseline konfigurasi, nonaktifkan layanan tak perlu, pasangkan sertifikat unik, dan ubah password default dan aktifkan enkripsi end-to-end. Nomor 3, monitoring dan patch management. Implementasikan central logging, anomaly detection, dan pipeline patch terjadwal dengan uji sebelum rollout. Pastikan UTA, OTA aman dan dapat diaudit. Lalu 4, uji dan respon insiden. Lakukan pen test, tap laptop exercise, dan siapkan playbook insiden. Isolation, forensic recovery. Definisikan SLA untuk respon dan layanan. Rekomendasi cepatnya tuh mulai dengan inventarisasi dan hardening. Prioritas perangkat dengan akses remote dan yang berinteraksi dengan sistem keselamatan. Ya, kesimpulan singkatnya, keamanan IoT membutuhkan kombinasi kontrol teknis, operasi yang disiplin, dan perlindungan fisik. Implementasi bertingkat dan inskripsi dan autentikasi hingga segmentasi jaringan dan monitoring adalah pendekatan paling efektif untuk menurunkan exposure resiko. Begitu teman-teman. Oke, cukup ya dari materi kali ini. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.